Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi Arafat SHMH. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya memiliki konsentrasi pembidangan pada bidang hukum pidana. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ampu yaitu adalah hukum pidana, viktimologi, dan kriminologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah pada program studi S1 Ilmu Hukum yang saya ampu, yaitu mata kuliah viktimologi. Mata kuliah viktimologi merupakan mata kuliah wajib pada program studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah viktimologi memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang ruang lingkup dan kajian viktimologi, manfaat mempelajari viktimologi, mempelajari hubungan viktimologi, kriminologi, dan ilmu hukum pidana, serta kaitan antara viktimologi dengan sistem peradilan pidana. Pada mata kuliah viktimologi, tentunya mahasiswa diharapkan mampu mencapai beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau outcome learning, yaitu yang pertama adalah memiliki kemampuan analitis terkait dengan pengertian, perkembangan, dan ruang lingkup viktimologi, mampu memahami dan menjelaskan asas perlindungan hak dan kewajiban tentang korban, mampu mencontohkan dan menganalisis hubungan korban dengan pelaku kejahatan, mampu memahami dan menganalisis tentang kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, mampu menyampaikan dan menjelaskan perspektif lembaga perlindungan saksi dan korban dalam lingkup viktimologi, mampu memahami dan menjelaskan pemenuhan hak-hak sipil dan politik bagi perlindungan saksi dan korban, serta yang terakhir adalah mampu menjelaskan dan mengemukakan peran negara dalam restoratif justice. Penilaian perkuliahan pada mata kuliah viktimologi yaitu proses sebesar 50%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 15%, UAS atau ujian akhir semester sebesar 25% dan tugas terstruktur sebesar 10%. Selain pembelajaran secara langsung atau tatap muka di dalam kelas, saya juga menggunakan beberapa media pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran secara daring. Untuk media pembelajaran pada proses daring, biasanya saya menggunakan Google Classroom, kemudian Google Meet, dan juga Zoom Meeting. Adapun untuk membantu administrasi perkuliahan, kami disediakan Siska yang membantu proses penginputan nilai dan juga melakukan upload RPS sebelum perkuliahan dimulai. Baik, marilah kita simak video pembelajaran mata kuliah viktimologi pada pertemuan ke-10. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita hari ini kembali berkumpul di kelas ini untuk membahas tentang mata kuliah viktimologi ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya minta referensinya, bukunya silahkan dibuka sesuai dengan materi yang kita akan bahas pada hari ini. Silahkan dibuka bukunya ya. Oke. Ketua kelasnya mana? Ketua kelas apakah semua hadir ya? Ya. Hadir semua, alhamdulillah ya. Kita semua diberikan kesehatan pada hari ini. Mudah-mudahan kelas ini ya mendapat pemahaman ya yang serius mengenai viktimologi gitu ya. Oke. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa materi yang mungkin akan berkaitan dengan pertemuan hari ini. Masih ingat materi kemarin apa? Ya, silakan. Buat materi kemarin itu kita belajarkan berdasarkan teori Mendelssohn sih Pak. Lebih ke victim with fault-nya, terus juga ada mungkin tentang jenis-jenis korbannya juga. Oke. Iya. Iya, oke. Masih ingat ya jenis-jenis korban ya, berdasarkan beberapa teori, salah satunya berdasarkan teori siapa? Mendelssohn. Oke ya, baik. Nah,
pada hari ini saya akan membahas mengenai kedudukan korban. Dan ini pasti akan berkorelasi dengan pertemuan sebelumnya. Sehingga saudara ya buka catatannya tadi ya, sehingga saudara bisa memahami apa yang akan saya sampaikan. Oke, baik. Kedudukan korban ya dalam sistem peradilan pidana ya ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Mengapa kedudukan korban ini sangat penting? Karena ya, kita sebagai negara hukum ya, di mana menjunjung tinggi asas equality before the law. Ada yang tahu apa asas equality before the law? Silahkan. Mungkin Adel, equality before the law? Apa Adel? Oke, kesamaan kedudukan di depan hukum. Itu merupakan prinsip dari negara hukum, ya. Dalam Undang-Undang Dasar kita tahun 1945, ya kan, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, ya, bukan negara kekuasaan. Ya, sehingga negara hukum harus menjunjung tinggi, gitu ya, apa yang menjadi asas-asas dan juga jaminan-jaminan hak asasi manusia. Salah satunya adalah kesamaan kedudukan di depan hukum dan di hadapan pemerintahan. Ya, itu sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana ini tentunya menarik ya untuk dibahas ya. Kenapa? Karena banyak sekali permasalahan mengenai korban yang dihadapkan dalam sistem peradilan pidana kita ya. Ada penyiksaan ya, ada ketidakseimbangan hak antara korban dan terdakwa ya, sehingga ini menyebabkan ya korban ini seringkali terabaikan dalam sistem peradilan pidana. Ya, di mana kita tahu ya pada asas-asas awal ya kita belajar tentang asas-asas perlindungan korban ya, korban itu memiliki hak yang sama ya dengan pelaku atau dengan tersangka begitu. Nah, permasalahannya di kita adalah dalam kitab undang-undang hukum pidana kita, hukum acara pidana kita, ya itu tidak terlihat, tidak muncul, begitu ya, sehingga itu menyebabkan adanya ketimpangan, begitu ya, perlindungan hak antara korban dan juga si terdakwa. Ya, seringkali terdakwa ini terabaikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, boleh, silakan. Iya Pak, berdasarkan yang tadi Bapak jelaskan, saya ada pertanyaan, jadi bagaimana peran korban dalam suatu tindak pidana serta apa pengaruhnya terhadap pelaku? Oke, baik. Apa peran ya dari korban dan apa dampaknya terhadap pelaku? Ini menarik ya, karena korban ini ya memiliki peran ya seperti yang kemarin kita bahas begitu ya pada teori Mendelssohn bahwa korban itu berkontribusi atau berperan terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Silakan, ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Berdasarkan pendapat Mendelssohn yang membagi korban dalam beberapa tipologi korban, dia berpendapat bahwa korban memiliki beberapa tipologi. Salah satunya adalah korban yang sangat berperan dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan beberapa referensi yang saya baca, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku. Oke, baik. Ada yang mau nambahkan? Tidak ada? Oke, saya tambahkan ya. Ya, jadi dampaknya terhadap kondisi pelaku ya, ketika korban itu berperan terhadap terjadinya tindak pidana adalah bentuk pertanggungjawaban pidana dan lama atau tidaknya ya pemenjaraan atau hukuman pidana yang akan diberikan. Ya, biasanya hakim akan menilai ya apakah korban ini berkontribusi atau tidak terhadap suatu tindak pidana. Tadi disampaikan oleh Nabila di awal bahwa ada tipologi korban yaitu victim without fault atau korban yang sama sekali tidak salah seperti itu. Nah, itu akan sangat berpengaruh ketika korban ini memiliki memiliki peran yang sangat dominan terjadinya suatu tindak pidana. Begitu ya. Nah, ini sudah bagus ya. Jadi sudah baca berarti ya. Jadi dari referensi-referensi yang saya berikan begitu ya dibaca dan saya lengkapi sedikit begitu ya. Jadi memang itu akan berdampak pada berat ringannya pidana ya yang akan dijalani oleh si
terdakwa atau terpidana, seperti itu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, dalam peradilan pidana, kalau kita lihat ya, dalam peradilan pidana banyak sekali kasus, ya, entah itu korban itu diabaikan, entah itu pelaku yang justru menjadi korban, ya. Nah, pelaku yang menjadi korban ini disebut apa? Ada yang masih ingat? Second victim atau korban yang kedua kalinya, gitu ya. Nah, korban kedua kalinya ini tidak hanya terjadi pada diri korban saja, tetapi juga kepada keluarganya, kepada orang-orang terdekatnya, sehingga mereka yang tadinya bukan korban menjadi ikut jadi korban. Ya, contoh kasus, misalnya, contoh kasus Vina Cirebon, ya, yang sampai sekarang belum menemukan titik terang sebetulnya siapa pelakunya. Begitu ya. Nah, itu kan memberikan dampak kerugian terhadap keluarga. Akhirnya apa? Akhirnya keluarga dalam sistem peradilan pidana ini menjadi second victim. First victimnya siapa? Vina, ya, yang terbunuh atau yang menjadi korban pembunuhan, begitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ya dalam sistem peradilan pidana, ya, kita tahu ada kasus Novi Amelia, ya, yang mana dia itu merupakan pelaku. Tapi juga ketika masuk ke dalam sistem peradilan pidana, ya, dia difoto oleh aparat penegak hukum dalam keadaan telanjang dan lain sebagainya. Sehingga dari segi viktimologi, ya, dia tidak hanya sebagai pelaku, tapi juga dia sebagai korban, dia sebagai victim. Itulah yang dinamakan dengan second victim. Paham ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silahkan. Siapa? Aumi, gimana? Agak keras ya, Aumi ya? Saya kan belum paham nih Pak mengenai second victim dalam sistem peradilan pidana. Itu maksudnya gimana? Oke, ya, saya jelaskan lagi. Tapi sebelum saya, ada yang mau jelaskan lagi? Untuk ya, Upi, gimana? Saya ingin menjawab pertanyaan dari. Jadi second victim itu merupakan seorang pihak yang mengalami penderitaan atau dampak psikologis, sosial atau hukum sebagai akibat dari pelanggaran atau penanganan kasus pidana oleh aparat penegak hukum, meskipun mereka sebenarnya bukan korban. Oke, ya gitu ya. Jadi meskipun awalnya mereka bukan korban, mereka menjadi korban ya ketika masuk pada sistem peradilan pidana. Ya karena apa? Karena tadi mungkin hak-hak korban itu diabaikan. Ya. Kemudian proses perkara bagi keluarga korban itu tidak jelas. Ya seperti ini contohnya. Ya, contoh pada kasus Marsinah misal begitu ya. Kan sampai sekarang tidak jelas siapa pelakunya. Yang dirugikan siapa? Keluarga, ya, menjadi second victim. Keluarga bertanya-tanya, siapa pelaku pembunuhan anak saya? Siapa pelaku pembunuhan kakak saya dan sebagainya. Ya, sehingga victim atau second victim ini ya menjadi kajian khusus dalam viktimologi. Ya, apalagi dikaitkan dengan apa? Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Ya. Paham sampai sini? Oke. Nah, kemudian beberapa perspektif ya dalam sistem peradilan pidana ini sangat menentukan ya, dan ini juga menjadi tujuan dari pembelajaran kita ya, yaitu saudara menguasai, memahami begitu ya, dan mampu menganalisa ya kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana ya. Kalau kita lihat ada dua konsep keadilan ya dalam hukum pidana. Yang pertama adalah retributive justice dan kedua adalah restorative justice. Gitu ya. Nah, dua ini ya kita lihat sebetulnya yang lebih memberikan keadilan ya itu yang mana? Apakah keadilan retributif atau keadilan restorative justice? Gitu ya. Saya kira untuk pengertian kan sudah tahu ya dalam awal hukum acara pidana mungkin sudah disampaikan begitu ya. Nah, kaitannya dengan kedudukan korban ya dalam sistem peradilan pidana ya, ini adalah terkait dengan keadilan restoratif justice. Kenapa? Karena tadi ada kesetaraan ya antara pelaku dan korban ya, sehingga dua-duanya harus diseimbangkan atau di restoratif, harus dipulihkan ya
kerugian-kerugian korban dan sebagainya itu harus dipulihkan. Sehingga pendekatan kajian dalam viktimologi apabila kita merujuk ya pada konsep keadilan ya dalam kaitannya dengan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana adalah untuk mengembalikan posisi korban ke tempat semula seperti tidak terjadi kejahatan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya, Bapak. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana perlindungan terhadap korban akibat kesalahan dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Oke, ya baik, bagus. Perlindungan korban ketika terjadi tadi ya, ketika korban itu harus setara ya dengan pelaku ya, tapi ternyata dalam praktik ya tidak begitu. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh korban? Ya, ada yang tahu siapa? Ada yang tahu? Tidak ada? Apa? Mungkin ada? Bagaimana perlindungan bagi korban? Perlindungan bagi korban yang dapat diberikan oleh negara ya Pak, dapat berbentuk kompensasi Pak. Oke, kompensasi. Oke, kira-kira nih untuk kompensasi atau ganti kerugian gitu ya, itu diatur di dalam undang-undang apa? Ya. Untuk kompensasi dan ganti rugi itu sendiri telah diatur dalam Hukum Positif Indonesia pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oke, ya pasal 77 tentang apa? Tentang peradilan. Ya, di mana ya ketika dia dijadikan sebagai korban atau dia dirugikan ya sebagai korban salah tangkap kah gitu ya, atau misalkan korban kekerasan ya dalam sistem peradilan pidana, maka dia berhak meminta ganti kerugian sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Gitu ya. Oke. Jadi, ya kedudukan atau posisi korban dalam sistem peradilan pidana ini sangat penting. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, ya, untuk mempertajam ya pemahaman saudara, ya saudara akan saya berikan penugasan, ya. Ini penugasan sifatnya kelompok. Nanti tolong ketua ketua kelas ya. Nanti saya minta dibentuk satu kelompok 5 orang ya, membuat makalah, ya, makalahnya dengan tema kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Saudara bisa analisa kasus atau saudara bisa pendekatan peraturan perundang-undangan, begitu ya. Tidak lebih dari 20 halaman dan nanti saya akan share di Google Classroom ya untuk format penulisan makalah. Jadi guidance-nya atau petunjuk-petunjuk penulisan makalahnya sudah ada di situ. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk tugas? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, ya, di minggu yang akan datang kita akan mencoba membahas mengenai hak-hak tentang korban. Jadi implementasi hak-hak korban ya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ya, nanti saudara silakan seperti biasa sebelum masuk pada mata kuliah ini saudara membaca dulu ya, membaca referensi yang sudah saya sampaikan. Gitu, ya. Oke, sebelum saya tutup ada yang mau memberikan kesimpulan untuk hari ini, perkuliahan hari ini. Silakan. Siapa? Saya boleh ya, Pak? Silakan. Ya, izin menjawab ya Bapak, kesimpulan yang saya tadi catat itu sesuai dengan Undang-Undang 8/1981 tentang KUHP, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana tidak memiliki posisi yang sejajar dengan tersangka maupun terdakwa, Pak. Karena hal ini tuh dibuktikan dengan lemahnya perlindungan hukum terhadap korban dibandingkan perlindungan hukum terhadap pelaku. Oke, jadi ditinjau dari teori negara hukum ini, maka harus ada kesetaraan di antara warga negara dan tidak boleh ada diskriminasinya, Pak. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, maka berdasarkan yang tadi Bapak sudah jelaskan, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 27 ayat 1,
menyatakan bahwa semua warga negara tidak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan tanpa terkecualinya, Pak. Sehingga harusnya kedudukan korban dan pelaku ini sejajar. Artinya masing-masing harus diberikan perlindungan hukum yang setara atau sejajar. Sehingga tidak munculnya istilah korban menjadi korban kedua kalinya akibat dari sistem peradilan pidana ini, Pak. Oke, baik, sangat baik sekali ya kesimpulannya. Sampai sini ada yang masih belum paham? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, ya nanti tolong ya tugasnya untuk dikerjakan, begitu ya, untuk lebih memahami dan juga lebih mendalami ya kasus-kasus yang ada di sekeliling kita, gitu ya. Lebih bagus saudara masukkan lagi putusan pengadilan, gitu ya, jika ada, gitu ya. Oke, materi untuk minggu depan sudah saya sampaikan tadi, begitu ya, terkait dengan implementasi hak-hak bagi korban, begitu ya. Kemudian juga dikaitkan dengan lembaga perlindungan saksi dan korban. Oke, terima kasih atas kehadiran saudara. Mudah-mudahan kita dipertemukan di minggu yang akan datang dengan keadaan yang sehat walafiat. Saya akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.